Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5 yang berjudul Risiko terhadap berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis. Pengertian risiko. Risiko berasal dari bahasa Inggris risk yang berarti kegagalan, hambatan, dan kendala. Secara umum, risiko adalah keadaan yang bersifat ketidakpastian dan juga bersifat kepastian yang dapat dikalkulasi secara kuantitatif. Kuncinya adalah seberapa sempurna seorang mendapatkan informasi. Semakin banyak informasi yang didapat akan semakin akurat. Perhitungan besar kecilnya risiko yang dihadapi. Risiko dapat disebut pula sebagai peluang terjadinya hasil yang negatif. Badan Sertifikat Manajemen Risiko mengartikan sebagai change of outcome. Maksudnya adalah suatu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Kejadian risiko dalam dunia usaha merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hal yang tidak diinginkan yang dapat berakibat secara langsung maupun tidak langsung. Risiko timbul karena adanya suatu hal di masa depan atau kelemahan seseorang atau perusahaan dalam memprediksi masa depan perusahaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilpayani Audila dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, NIM 180304236. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok, yaitu klasifikasi risiko. Sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, secara umum risiko dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang mengakibatkan kemungkinan kerugian dan tidak mungkin menimbulkan keuntungan. Risiko tersebut dapat dicegah apabila ditangani secara tepat. Misalnya mesin rusak, padamnya listrik, kebakaran gedung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang mengakibatkan dua kemungkinan hasil antara kerugian dan keuntungan. Misalnya mempunyai barang yang dibeli dengan nilai dolar akan tetapi dijual dengan nilai rupiah. Jika nilai rupiah menguat maka akan untung, dan sebaliknya akan rugi jika nilai rupiah melemah. Yang ketiga yaitu risiko fundamental. Risiko yang menyebabkan tidak dapat dilimpahkan pada seorang yang menderita, tidak hanya satu orang tetapi banyak orang. Misalnya bencana alam. Yang keempat yaitu risiko khusus. Risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, misalnya pesawat jatuh dan kapal tenggelam. Yang kelima yaitu risiko dinamis. Risiko yang timbul akibat perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Berdasarkan jenis dampaknya, maka risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu risiko sistematik. Adalah risiko yang mempunyai dampak lebih kompleks dari risiko murni dan risiko spekulatif, karena akan berdampak pada bagian-bagian lain. Misalnya penurunan penjualan akan berdampak pada kerugian. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, maka dampak mempengaruhi aspek yang lain, yaitu aspek keuangan, aspek produksi, aspek SDM. Yang kedua yaitu risiko spesifik. Adalah risiko yang mempunyai dampak spesifik dan yang tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalkan. Misalnya berjualan es pada musim hujan maka akan berbeda dengan berjualan es pada musim kemarau. Berdasarkan segi sumber atau penyebabnya, risiko dapat dibedakan menjadi dua, yaitu risiko intern.
yaitu resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti kesalahan kerja, korupsi, kesalahan manajemen, dan lain-lain. Yang kedua yaitu resiko ekstern, yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan seperti resiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Baiklah, hanya ini dapat saya jelaskan tentang klasifikasi risiko. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Ine. Kepada Ine dipersilahkan. Dan yang keempat yaitu risiko permodalan. Risiko permodalan adalah risiko yang terjadi akibat kerugian penjualan, likuiditas yang menjadi modal usaha menjadi berkurang secara signifikan. Yang kelima, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang terjadi akibat persaingan usaha, gaya hidup pelanggan, dan adanya pesaing baru yang lebih besar dan mampu menguasai pasar. Dampaknya, mengurangi jumlah penjualan sekaligus mengurangi omset. Dan yang keenam yaitu risiko operasional. Adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diinginkan karena tidak sempurnanya penerapan keputusan, perubahan sistem, SDM, teknologi, produktivitas, inovasi proses, dan mutu produk. Dan yang ketujuh, perubahan harga bahan baku. Di samping semakin sedikitnya bahan baku, kenaikan harga bahan baku juga menjadi salah satu jenis risiko yang cukup mempengaruhi terhadap kinerja suatu perusahaan. Yang kesembilan adalah ketergantungan pada supplier. Jika suatu perusahaan hanya tergantung pada satu supplier, maka itu sangatlah riskan dalam operasional perusahaan. Karena jika supplier tersebut kehabisan stok bahan baku yang kita butuhkan, atau mungkin supplier tersebut sewenang-wenang terhadap perusahaan tersebut, maka akan menghambat berjalannya proses produksi dalam suatu perusahaan tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Inetesa. Saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab timbulnya resiko. Resiko dalam usaha timbul karena adanya perubahan-perubahan yang tidak kita inginkan, seperti perubahan lingkungan, kemudian ada perubahan sosial dan ekonomi, kemudian adanya persaingan, kemudian adanya perubahan gaya hidup dalam masyarakat, kemudian adanya perubahan tren pasar, kemudian adanya perubahan teknologi, perubahan budaya, kemudian adanya perubahan peraturan pemerintah dan sebagainya. Kemudian faktor lainnya yang menyebabkan timbulnya resiko adanya perubahan kesalahan strategi dan perencanaan dalam usaha yang telah kita rencanakan sebelumnya. Kemudian adanya perubahan keputusan yang tidak tepat menimbulkan kejadian yang tidak memungkinkan di luar rencana yang telah kita buat. Kemudian adanya perubahan persiapan yang kurang matang sebelum kita melaksanakan bisnis tersebut. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan bisnis tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Erika Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Rahim. Saya akan menjelaskan cara mengidentifikasi resiko. Nah, caranya itu yang pertama, metode analisa dari pengalaman dan sejarah. Nah, dapat menggunakan informasi dan data yang ada sebelumnya. Misalnya itu yang pertama, informasi mengenai keluhan pelanggan, yang kedua informasi mengenai kecacatan produk, yang ketiga informasi mengenai track record SDM atau rekam jejak karyawan, yang keempat informasi mengenai data piutang pelanggan, dan yang kelima pertumbuhan penjualan. Yang kedua, metode pengamatan dan survei. Nah, misalnya yang pertama pengamatan dan survei untuk tingkat kebutuhan pasar, yang kedua pengamatan dan survei tentang ketidakpuasan pelanggan, yang ketiga untuk menemukan produk baru atau inovasi,
atau mengembangkan produk yang sudah ada. Nah, yang keempat, pengamatan dan survei gaya hidup pelanggan. Nah, metode yang ketiga itu ada metode acuan. Sering digunakan dalam menemukan kelemahan, peluang, hambatan, kekuatan, dan ancaman, sehingga seorang pengusaha dapat mengetahui apakah produknya sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak. Nah, yang keempat itu ada metode dari pakar atau pendapat ahli, yaitu dengan berkonsultasi dengan para ahli dalam bidangnya dan meminta pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ilham. Saya akan menjelaskan cara mencegah atau minimalkan risiko. Dalam dunia bisnis, tidaklah lepas dari risiko. Mengatasi dan minimalkan risiko adalah sebuah faktor kesulitan bagi para wirausaha. Cara mengecil atau mencegah terjadinya risiko adalah gunakan pengetahuan dan informasi untuk mengetahui secara dini risiko yang akan terjadi. Kedua, pengalaman adalah guru terbaik dalam memperkecil risiko. Ketiga, berpikir kreatif, inovatif, dan yakin bahwa segala sesuatu ada penyelesaiannya. 4. Asuransi kan sesuatu yang dapat diasuransi. Kelima, keahlian menganalisa, menilai, menguraikan sebab akibat dan keyakinan dalam mengambil risiko. Keenam, mengubah keadaan yang bisa menimbulkan risiko besar menjadi sesuatu yang tidak berisiko atau berisiko kecil. Ketujuh, proaktif dan antisipatif adalah kunci penting dalam mengelola risiko. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Kalau ada mau ditanyakan. Kalau nggak ada nggak apa-apa.